Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Mugi Gusti Allah panjang rahmat dan keberkahan bagi kita semua, amin. Nah, kali ini Mbah Mul ada pertanyaan dari beberapa orang yang memang datang untuk mengajukan pertanyaan ya di kolom komentar dan memang di kontak pribadi. Mbah, kenapa kemampuan orang zaman dulu itu lebih hebat dari masa sekarang? Terus kenapa zaman dulu itu orang-orang itu bisa sakti itu, Mbak? Bisa terbang, bisa kemana, bisa yang belas bumi, bisa kemana-mana ya tanpa adanya alat. Nah, itu akan kita bahas deh ya. Pertama, kenapa orang zaman dahulu itu sangat sakti-sakti? Pertama dari alam ya. Alam zaman dulu itu orang itu nggak banyak butuh, nggak banyak pengen, dan jarang orang itu, masih belum sedikit jarak satu sama lain itu jauh. Yang kedua, selanjutnya orang zaman dulu itu tidak banyak tuntutan, jadi dia tuh fokus. Ketika selesai neng sawah golek pangan gitu, cukup dengan makanan yang apa adanya, malam harinya dia bisa ngelakoni manembah itu bukan mudah nih. Makanya intinya adalah fokus. Nah, fokus ini bisa melahirkan keilmuan apapun tanpa harus dengan guru. Nah, tidak dengan guru pun bisa, apalagi dengan guru ya. Yang kedua, orang zaman dulu itu ketika melakoni itu keinginannya tidak macam-macam. Ya wis, keinginannya ada panjang umur, badan sehat, rezeki lancar. Nah, itu udah mencakup tiga itu, wes pokoknya ayam tentrem, awak sehat, aman, selamat. Nah, keselamatan. Makanya dulu kan ada keselamatan, kerezekian, dan ketentraman batin. Nah, itu yang dicarikan tiga itu. Terus kok yo iso, Mbak? Yo iso, banyak iso karena orang zaman dulu fokus. Yang keempat ya, banyak orang zaman dulu itu sepi karena memang beliau itu zaman dulu itu tulus nih, jadi tidak berminat macam-macam. Kalau zaman sekarang itu, wah aku pengen sakti, mergone pengen jadi paranormal, pengen jadi wong sakti, pengen jadi pendekar. Orang zaman dulu tuh enggak. Jadi ketika sudah selesai melakukan aktivitas, ngomong anak, ngomong apa, itu bagian dari budaya loh ya. Wes kumpul nyantrik itu ya, nyantrik jadi berguru mana orang yang sudah tahu. Jadi sekolahnya ya sekolah alam itu nih. Yes, mempelajari kitab, ngaji gitu, terus menimba ilmu ya di situ itu. Makanya kesaktiannya ya karena bagian dari budaya juga seperti itu. Terus yang kelima, orang yang memang zaman dulu itu kenapa sakti? Karena apa? Tuntutan hidupnya juga gede. Nah, ini bedanya tuntutan hidupnya sekarang dan tuntutan hidup yang dulu kan beda nih. Tuntutan hidup yang sekarang itu kan lebih ke ekonomi dan material dan gengsi ya. Orang zaman dulu itu enggak, tuntutan hidupnya itu kalau ingin keselamatan. Zaman dulu itu ya memang lawan itu begal, makhluk halus yang besar, kan dulu alamnya masih seperti itu. Orang itu ya harus terbang karena apa ya, dulu kan dikejar barang-barang yang gak ketok itu ya, sama itu musuh zohir ya, memang seperti itu, tuntutannya seperti itu. Begal garong itu banyak, apalagi zaman masa tidak aman dulu, masa-masa kerajaan. Nah, itu tuntutannya besar sekali nih. Terus kenapa orang zaman dulu itu bisa sakti, bisa ngumpul zaman sekarang? Nah, kalau ini ada pendapat lain le. Orang zaman dulu dengan sekarang itu bedanya kan, dulu fokus jadi memang sakti. Tapi apakah orang sekarang itu tidak bisa sakti? Bisa le, bisa. Mungkin banyak yang sakti karena apa? Cerita yang sudah berkembang di masyarakat bahwa dulu, sama kita ambil contoh Joko Tingkir itu ya, Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijaya ketika membabat Keraton Pajang ya, untuk jadi awal Mataram ya, Kerajaan Mataram. Banyak cerita yang berkembang bahwa beliau itu murid dari seorang banyak sih berkembang, saktinya luar biasa, bisa mengalahkan Ratu Boyo, bisa terbang, punya ilmu ilmu ini seperti Angin Darmo itu terkenal dengan bisa terbang, punya nogo, bisa berkomunikasi dengan hewan, punya aji gineng ya. Nah itu, terus akhirnya berkembang di masyarakat jadi dongeng-dongeng seolah-olah bahwa itu kuat. Tapi sebenarnya memang di samping itu iya juga memang
cerita itu sudah mendarah daging, sudah menjadi ya cerita di masyarakat, dan seolah-olah memang itu sakti. Tapi apakah sekarang juga tidak ada? Banyak, masih banyak nih. Hanya saja kemasannya beda, pengejauhan tahannya juga beda, aplikasinya juga beda. Orang hebat itu jam sekarang juga banyak, bukan hanya dari segi kemampuan, pengetahuan, tetapi juga olah rasa dan spiritualnya. Makanya kalau dulu ada wali ya, seperti Kanjeng Sunan Kalijogo, sebelum ada era popularitas ya, memang dulu kan dikenal dengan era walinya. Terus zaman sekarang juga banyak ustadz, ulama yang punya kemampuan serupa, karena sekarang juga banyak orang dikenal bukan hanya mulut ke mulut, tapi juga banyak media-media lain yang memberitakan tentang keilmuan beliau. Nah, bedanya cuma itu, padahal keilmuannya juga sama. Dulu memang tidak ada media, musuhnya juga orang-orang yang memang memiliki kemampuan serupa. Hanya saja sekarang ada media dan musuhnya ada orang-orang juga, tetapi orangnya tidak terlihat, alias di balik layar. Nah, yang namanya orang itu juga berbeda-beda ya, tidak bisa disamakan. Terus apalagi kalau memang menjatuhkan stigma bahwa orang zaman dulu itu ampuhnya luar biasa. Iya, luar biasa karena memang beda fokus ya. Sebenarnya kalau zaman sekarang pun kita fokus pada satu hal, meninggalkan keduniawian, memang fokus pada keadaan, tidak mikir pulsa, orang mikir penyandang pangan papan anak orang mangan deh. Mungkin kita juga ampuh sekarang tuntutannya banyak. Kita mau mikir ngelakoni ngomah rono sego porung ya, wis masak porung ya, anak butuh SPP, sesuk anakku butuh pulsa, walah belajar daring butuh kuota lah, mikir kayak gitu itu ya. Apakah ya dia fokus bisa ampuh ya ora bakal tole. Nah, ini bedanya orang zaman dulu dengan orang yang zaman sekarang. Terus nantinya pola pikir orang itu juga akan berubah. Zaman dulu orang mikirnya itu simple, wes pokoknya di ilmu ono yang butuh ya di amane. Nah, zaman sekarang enggak, lebih ke komersil, wallahu alam ya, tetapi banyak dikomersilkan. Walaupun itu sebenarnya sah-sah saja ya, ketika ada yang minta tolong atau mungkin dengan alasan jika dikomersilkan nanti akan lebih banyak orang datang untuk menjadi pengamal ilmu kita. Nah, wallahu alam, nggak apa-apa. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.